Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel PPS, Pilihan Porto Sehat ya. Pilihan Porto Sehat PPS. Kali ini ya saya masih akan melihat gerakan dari dua saham yang cukup menarik ya. Bagi saya cukup menarik, saya cermati ya selama proses transaksi pada hari ini tanggal 27 Januari 2026 hari Selasa ya, di saat masih terjadi gerakan ya, gerakan karena masih dalam jam perdagangan walaupun sudah sore hari. Sekarang tepatnya saat saya menyampaikan ini jam 3.04 menit ya, jadi sudah menjelang penutupan ya. Saya akan menyampaikan dua emiten ya. Yang satu adalah emiten sejuta umat ya, semuanya sudah kenal, yaitu Bumi. Yang kedua adalah BRMS ya. Kenapa saya tertarik atas dua ini? Karena ini satu koloni begitu, cuman ini bobotnya kalau Bumi ini lebih banyak ke batu bara ya, kalau BRMS ini sudah melakukan diversifikasi ke emas ya. Ini dan dua-duanya ya sudah cukup hari ini menepati likuiditas yang cukup besar ya, bahkan Bumi selalu di top skor ya, 1,6 nih transaksinya hari ini, sementara Dewa juga di atas 400 miliar ya, tepatnya 454,7 miliar ya. Ini untuk BRMS ya. Baik, bagaimana gerakan dari kedua emiten ini menjelang penutupan ya, kita lihat lebih dulu BRMS ya. BRMS ya, ini apakah masih akan terus berjaya atau akan naik lagi setelah sekian lama mengalami ya sedikit penurunan lah untuk BRMS ini. Kita lihat bersama ya. Sebelumnya kita lihat tampilan dari performa BRMS secara makronya dulu ya, secara makronya dulu. BRMS nampaknya dari hari ke hari, sudah 3 hari belakangan ini ya, ini terjadi akumulasi ya, akumulasi dari pihak asing ya, dari foreign ya, ini hijau semua ini, mulai dari tanggal 22 Januari, kemudian berturut-turut sampai dengan kemarin tanggal 26, dan kita lihat nanti apakah ini juga akan terjadi akumulasi lagi. Ini belum bisa kita lihat, belum nampak, karena memang baru bisa kita lihat nanti setelah kira-kira jam 5:30 atau jam 6 sore, saat kita juga bisa melihat broker summary-nya. Tetapi paling tidak fakta yang kita lihat pada sore hari ini dari BRMS itu posisinya saat ini bid overnya ada di 1315, overnya ada di 1320, dengan average price sedikit di bawahnya yaitu 1280. Nah, supaya kita bisa lihat gerakannya, kita akan masuk ke order booknya. Nah, ini order booknya ini ya, ini order booknya, order book dari gerakan harga saham BRMS ya. Nah, supaya kita bisa melihat ya bagaimana ya kecepatan ya antara jual dan beli dari emiten BRMS ini, kita lihat di berikut ini. Nah, ini kita lihat gerakan-gerakan volume ya, baik jual maupun beli ya. Di sini kita tidak bisa membedakan mana yang jual mana yang beli ya, karena warnanya sama. Sementara kalau di sini kalau kita lihat peletian ini ya, plus minus ini mengindikasikan kalau plus hijau itu berarti beli ya, kalau minus itu berarti jual. Nah, itu akan lihat. Nah, ini kelihatan ini. Jadi ini adalah gerakan-gerakan ya dari transaksi jual dan beli dari BRMS ya, dimana pada hari ini ya selama 1 hari sampai dengan jam 3.07 menit ini BRMS tadi pagi dibuka di harga 1275 ya, di bawah harga penutupan kemarin ya, jadi gap down ya, sedikit di bawah dari harga penutupan kemarin. Kemudian harga terendahnya di 1245, jadi koreksi ya. Nah, tertingginya itu sedikit di atas harga pembukaannya, yaitu 1325 adalah harga tertinggi yang dicapai BRMS pada hari ini. Nanti bisa kita lihat lewat chartnya. Ini coba ini ya, ini cukup masif ya,
pembeliannya, walaupun ini kelihatannya retail semua ya, volumenya itu kecil-kecil ya, volumenya kecil-kecil, jadi pelakunya retail semua. Biasanya kalau langsung besar 1000, 2000 itu gajah lewat ya, itu biasanya investor gede ya. Nah ini retail nih ya, retail ini 42, 6 ya, ini agak besar 93, tapi ini retail semua yang beli ya. Nah ini terjadi. Apakah gerakan ini nanti akan ke atas atau ke bawah selama satu sesi perdagangan yang 31 jam ini, dan bagaimana potensinya bisa bagi, kita lihat ya, kita lihat di trade booknya ya, bagaimana selama satu hari yang hampir selesai ini. Nah dari sini itu nampak bahwa BRMS itu nilai transaksi tertinggi sebesar 51,3 miliar itu ada di harga 1260, jadi di harga bawah ya, di harga bawah hanya 4 tik dari harga terbawah yang dia capai hari ini ya, dan ini artinya melebar ke bawah. Jadi sepertinya selama satu hari perdagangan yang tinggal 1 jam ini, itu BRMS cukup mengalami tekanan jual ya, tekanan jual karena melebar ke bawah, tekanan jual. Nah tekanan jualnya itu sampai seberapa kuat, kalau toh nanti ada perlawanan beli ada sampai seberapa kuat, nah ini harus kita lihat di chart patternnya ya, di market structure-nya ya, dari BRMS itu sendiri. Mari kita lihat bersama-sama ya chartnya ya. Kita lihat chartnya secara harian ya, secara harian ya, harian artinya satu candle ini adalah menunjukkan ya, menunjukkan gerakan dari awal pembukaan jam 9 sampai dengan detik ini jam 3.10 menit ya, ini satu candle ini. Sedangkan candle di sebelahnya ini tanggal 26 adalah candle yang kemarin ya. Oke, dari sini kelihatan ya bahwa candle yang diperlihatkan oleh gerakan selama transaksi hari ini BRMS ya, itu memang cenderung ke atas ya, body candlenya itu ke atas ya, gemuk ke atas, sementara shadownya atau buntutnya itu ke bawah. Shadow di bawah itu lebih besar atau lebih panjang daripada ekor yang di atas. Ini menunjukkan adanya suatu perlawanan beli ya, walaupun mulai dari tadi pagi itu cukup deras ya, cukup besar tekanannya, dan itu tadi dilihat di trade booknya ya. Nah ini memang belum begitu kelihatan jelas ya, kalau kita lihat hanya diwakili oleh satu candle harian ya. Nanti akan menjadi jelas ketika kita akan lihat bagaimana bentuk candlenya kalau kita menggunakan time frame yang lebih pendek ya, time frame yang lebih pendek, sehingga ini kan dipecah-pecah nanti dari beberapa candle ya, karena memang rentang waktunya lebih pendek. Ibaratnya keker kita zoom in ya, kita perjelas ya, kita perjelas. Nah kalau di sini kelihatan ini harga tertinggi kemarin itu adalah di harga 1385 ya, 1385 harga tertingginya, walaupun kemarin tidak ditutup pada harga tertinggi itu tapi langsung turun ya itu. Dan kemudian harga terenjana tadi sudah saya sampaikan. Baik, kita lihat ya untuk lebih jelasnya kira-kira seperti apa gerakan dari BRMS ini ya untuk rentang waktu yang lebih pendek. Nah ini sengaja saya gunakan time frame ya 30 menit 30 ya, menit 30, jadi 30 menit kita lihat ya, 30 menit ya, artinya satu candle ini durasinya 30 menit. Nah ini masih tanggal 27 semua ya. Nah ketika ini sudah tanggal 26, nah ini sudah masuk tanggal 27. Jadi di sini kelihatan 30 menit pertama itu langsung mengalami tekanan jual. 30 menit berikutnya bangkit dia ya, dari merah menjadi biru ya. Kemudian terus dia terjadi apa ini antara tekanan jual dan sama ini ya. Nah, kemudian tadi pada saat habis atau selesainya atau bukanya sesi kedua langsung terjadi kenaikan, ini naik dia ya, ini jam 13.31 tek, begitu dibuka dia naik ya, naik, terjadi kenaikan, dan itu kenaikan itu berlangsung sampai sekarang ya, berlangsung sampai sekarang ya. Berlanjut
sepertinya dia itu saat ini ya, begitu sampai pada harga tertinggi kurang lebih sekitar 1325, dia itu tidak cukup mampu untuk menembus. Nah, itu nampaknya ini menjadi resisten. Kenapa saya katakan resisten? Karena ternyata kalau kita lihat di belakangnya, kemarin pun ketika tanggal 26 ya, itu harga 1325an ini juga sepertinya menjadi resisten atau atap ya, yang juga susah ditembus. Sampai sekarang pun dia mencoba untuk menembus, tapi nggak berhasil ya. Ini 30 menit pertama dia berusaha nembus, nggak jebol ya. Kemudian 30 menit berikutnya nggak jebol. Nah, sekarang ini dia masih berkutat di sini ya. Dia tidak mampu menjebol. Pertanyaannya, apakah nanti sampai dengan closing ya, closing hours, jam penutupan, apakah dia mampu atau tidak? Nah, ini yang kita tidak bisa lihat, karena yang paling bisa melihat ya kondisi pasar itu. Tetapi prediksi saya, dia belum mampu jebol ya, dia belum mampu jebol. Kalau toh mampu jebol ya, nah berarti itu ada indikasi besok akan lanjut naik. Tapi kalau tidak mampu jedol ya, tidak mampu menembus ini, breakout ini, maka potensinya bisa turun ya, bisa turun. Oleh karenanya bagaimana kita bersikap terhadap PRMS ini, kita lihat ya, kita lihat dulu ya, mampukah dia membreakout resisten yang di harga sekitar 1325an ini. Nah, itu ini harus kita waspadai ya, harus kita waspadai. Jangan lihat. Nah, ini memang tugasnya seorang trader ya, harus tahu di mana dia susah menembus ya. Kalau tidak mampu menembus, dia akan potensi turun sampai di harga berapa. Nah, kalau toh dia memang tidak mampu menembus, perkiraan saya paling rendah dia ada di harga 12890 ya, di ekor dari ini, di ekor dari 1 jam yang lalu ya, ini karena dia saat ini dia ada di posisi atas ya, padahal ini waktu tinggal ya 45 menit lagi ya, tapi perasaan saya dia akan bertengger di sini ya, bertengger di sini. Nah, ini besok tinggal kita lihat ya, kita lihat harga keseimbangannya, indikasinya seperti apa, terus kemudian volume keseimbangan indikasinya seperti apa, atau nanti 5 menit atau 10 menit menjelang penutupan itu bisa kita lihat ya, indikasi harga keseimbangannya seperti apa dan indikasi volume keseimbangannya seperti apa. Itu paling tidak bisa memberikan kita prediksi kira-kira pas close nya itu di harga berapa. Tapi melihat seperti ini, sepertinya nggak jauh-jauh dari harga resisten 1325. Nah, itu baik, itu adalah dari sisi PRMS ya, apa yang bisa kita sampaikan potensinya atau prediksinya dari PRMS ya, PRMS. Nah, terus kita bagaimana sikap kita? Sikap kita kelas ini sudah mau jebol lagi, dia berusaha jebol lagi, artinya ada tekanan beli ini untuk jebol ya. Ini udah utak-utik di sini lah, ini kan berusaha jebol, tapi namanya nggak kuat ya. Makanya nanti kalau toh nanti terjadi close, maka kira-kira posisi bid overnya itu ada di angka 135, 130 lah, kira-kira seperti itu ya, seperti itu. Nah, besok ya ini bisa juga ya semacam dipakai untuk BPJS ya, beli sore jual pagi boleh ya kan ya, bisa ini ya, bisa, karena ada kemungkinan besok pagi-pagi itu naik ya. Nah, pertanyaannya naiknya itu apakah sampai pada posisi tertinggi yang dicapai pada harga kemarin, ataukah tertinggi di harga yang di bawahnya, yaitu di sini di 1360-an ini atau 13665 ini di sini. Nah, ini karena ini juga merupakan atap, ini merupakan resisten ini ya. 1360 atau 1365 ini atap. Nah, kalau besok kita lihat, kalau dia mampu jebol, maka dia next berikutnya akan menuju ke 135, harga tertinggi yang dicapai pada pada tanggal berapa ini? Tanggal 26 juga ya kemarin. Itu. Jadi ada dua atap yang harus dia perjuangkan untuk di breakout. Pertama adalah di 1325, yang kedua kalau dia berhasil jebol, yang jelas tidak hari ini, besok pagi itu di harga 1362. Sebagai seorang trader, maka kita harus waspada terhadap batasan-batasan resisten maupun supportnya. Nah, support
yang harus kita jaga adalah di harga 1290-an. Ini adalah support. Ini artinya antisipasi ketika tidak berhasil jebol dan dia turun, ya. Ini untuk BRMS, ya. Berikutnya kita akan berganti ke bumi. Nah, ini bumi ini cukup menarik, ya. Cukup menarik. Ini kita ganti ke bumi, ya. Bumi, ya. Nah, bumi. Bumi ini memang luar biasa, ya. Ini yang namanya foreign ini, yang namanya foreign sini flow ini benar-benar keluar ya, konon ya kabarnya ya, bahkan ini juga disentil atau disampaikan oleh salah satu direktur dari Bursa Efek Jakarta atau Bursa Efek Indonesia, disampaikan bahwa gara-gara ya kemungkinan terjadinya peraturan di MSCI ya, maka investor asing pada kabur semua, bahkan dimungkinkan sekitar berapa 36 triliun ya toh akan kabur ya sampai beberapa bulan depan. Wah, ini bahaya. Dan yang jelas ini kelihatan banget ini ya, mulai dari tanggal 9 Januari sampai dengan kemarin, dan bahkan hari ini ya, ini belum kelihatan karena belum nampak, baru nanti jam 6 sore nampak, itu merah semua ya, merah semua. Jadi kabur ini ya, pergi ini. Nah, ini sehingga benar-benar drop ya, benar-benar drop dari harga 462 ya, turun sampai pada posisi sekarang ini harganya 342 ya, 342. Coba kita lihat di order booknya ya, di order booknya ini sekarang dia pada posisi ini ya, posisi di 342 bid dan 344 over ya, sementara average price nya 337,96 ya, jadi di bawah sedikit dari posisi bid dan overnya. Tadi seperti saya sampaikan, nilai value-nya, transaksinya itu udah luar biasa ini, 1,7 triliun, luar biasa ya, luar biasa. Cuman yang cukup menggembirakan ya, bahwa sampai menjelang penutupan ini ya, itu bumi itu hijau ya, jadi 3,01% ya, walaupun tadi sempat menyentuh harga terendahnya itu koreksi, yaitu di harga 328 dari penutupan harga kemarin 332, sementara waktu open itu gap up sedikit di 336. Nah, kemudian turun ya. Bagaimana posisinya? Apakah ini sudah waktunya bangkit ya dari keterperosokan, atau setelah terjun bebas, apakah ini sudah waktunya bangkit bagi bumi ya? Apakah masih diteruskan ya longsornya? Mari kita lihat bersama-sama di chart patternnya, di market structure-nya ya. Kita lihat ya, kita lihat bumi ya, kita lihat bumi ya, bumi ini kita lihat di daily-nya ya, kita lihat di sini. Nampaknya ya, ini saya sengaja ya menggunakan additional tools ya, alat bantu ya, indikator menggunakan Fibonacci ya, Fibonacci. Nampaknya saat ini posisi dari bumi ini bid overnya itu berkutat di rasio Fibonacci 61,8. Nampak sekali ini. Nah, ini di kursor saya ini. Nah, ini ya, naik turun. Ini mulai dari tadi nih, ya. Mulai dari tadi ya ini. Nah, ini satu candle ini mencerminkan gambaran transaksi selama satu hari ini. Cukup pendek, nggak tinggi, nggak dalam ya. Tapi dia selalu berkutat di ini. Di atasnya golden ratio dari Fibonacci 50 ada di 61,8 ya. Konon ya, golden rasionya 50 dan 61,8 ini adalah rasio kritis ya, rasio kritis bagi harga sebuah gerakan harga ya. Kalau ini mampu dijebol, apakah itu breakout naik atau breakout turun, itu sangat bahaya. Nah, nampaknya dia berusaha untuk membreakout ke atas ya, berusaha, mudah-mudahan harga terendah yang dicapai oleh bumi pada hari ini, hari Selasa tanggal 27 Januari 2026, di mana harga terendahnya pada hari ini adalah 328. Mudah-mudahan itu menjadi harga terendah yang nanti akan menjadi support kuat untuk dia pullback kembali naik ke atas. Nah, kenapa saya berharap begitu? Ini ada alasannya. Kenapa saya bisa berharap begitu? Karena apa? Karena yang pertama,
dia ada di posisi rasio 61,8 dari Fibonacci. Yang kedua, kalau kita lihat ya ke belakang ya, antara tanggal berapa nih, 12 Desember sampai tanggal 19 Desember, yaitu selama berapa hari ini ya, ini 15 sampai dengan 19 ya, 4 harian ya, 4-5 harian, itu ternyata ini merupakan support ya, support yang cukup kuat ini ya. Dan ini diulangi lagi ya, diulangi lagi di sini, tetapi justru dia bukan merupakan support, tapi dia menjadi sebuah resisten yang akan ditembus ya. Nah ini, jadi kalau dia bisa melewati resisten yang tadinya itu adalah support ya, maka dia insya Allah ini ya, insya Allah ya, itu bisa dia lanjut ya, lanjut. Karena apa? Karena ini pernah jadi support ya, support kuat dari mulai tanggal 15 sampai dengan 16 Desember 2025. Nah, jadi memang ini jadi kalau dia lewat maka support akan menjadi resisten, tapi kalau dia kalau dia bisa lewat maka support akan menjadi support dia ya. Kalau ini bisa lewat membreakout yang sekarang ini sebagai resisten atap, kalau dia berhasil menjebol ya, membreakout, maka ini akan 61,8% Fibonacci ini, yaitu di harga 344, 342 ini, maka dia akan berubah fungsi menjadi support ya. Nah, ketika dia berubah menjadi support, mudah-mudahan dia tidak balik lagi ya, tapi sekaligus langsung menjadi support kuat untuk dia kemudian pullback naik ke atas. Kalau itu terjadi, maka harga-harga 342 dan harga 344 ini, saya pikir menurut saya adalah harga yang cukup layak untuk kita serap ya, untuk kita serap ya. Ya, apakah itu benar 100%? Ya, tentu tidak, tetapi saya mengatakan demikian karena berdasarkan fakta dan data yang bisa saya lihat dari historisnya. Apakah dia mungkin turun sampai pada resisten support berikutnya, yaitu support di harga 242? Ya bisa saja, tapi rasanya kok ya kejauhan gitu loh, nemen ya. Jadi wong Jawa Timur iki nemen rek mudun nih ya toh. Mosok mari harga 480-an kok mudun sampai 200-an, kan nemen gitu loh. Ya, mudah-mudahan jangan terjadi ya, jangan terjadi. Memang support kuatnya itu ada di sini memang ya kan, bener-bener support kuat ini ya di harga 244-an ini, 200-an ini. Tapi mosok rek ya kan mau dibawa sampai ke situ, cek adoy gitu loh. Nah, tapi ya who knows, tidak ada yang benar. Tetapi harapan saya dengan mendasarkan adanya juga support kuat yang pernah terjadi di hari belum lama, baru bulan kemarin gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini dia berhasil nembus untuk kemudian dia jadikan support dan dia pullback. Nah, itu. Ini adalah untuk bumi. Tapi coba kita lihat di intraday-nya ya, di intraday-nya supaya kita bisa melihat lebih dekat ya. Sama seperti ketika kita melihat Dewa tadi, yaitu dengan menggunakan time frame 30 menit. Nah, ini 30 menit ya. 30 menit. Seperti apa kira-kira? Nah, ini seperti apa kira-kira? Ya sama. Jadi seperti yang kita lihat tadi, cuman yang tadi itu satu candle mewakili satu hari ya perdagangan. Kalau ini dipecah-pecah menjadi banyak candle, di mana per candlenya itu durasinya 30 menitan. Nah, ini dari awal sudah nampak ini. Dari awal tadi ya 30 menit pertama, nah, dia itu langsung naik, break up ya, get up ya, walaupun nggak banyak, terus kemudian turun. Nah, tapi harapan atau kabar baiknya, dia turunnya nggak langsung turun, tapi dia naik ya. Ini tak gedenya mari ya, saya besarkan biar agak ketok ya, biar kelihatan ya. Nah, ini kan, nah ini. Nah, kalau di sini sudah wilayahnya kemarin tanggal 26. Nah, ini adalah wilayahnya hari ini. Nah, ini kan kelihatan. Jadi kabar baiknya adalah selama satu perdagangan hari ini ya, dia itu nggak turun ya. Kalau kemarin kan dia langsung jelok turun ya kan, longsor. Ini enggak, kabar baiknya dia itu bertahan di ini, nah, di harga 335, kemudian nah ini tadi 335 dan 342, 344 ini ya. Karena 322, 344, 342 ini adalah harga di dekat dengan rasio Fibonacci yang 68% tadi
itu termasuk yang keramat itu. Nah ini di sini. Jadi kabar baiknya itu. Jadi rasanya insya Allah ini ada potensi baik untuk besok pullback, ya, pullback. Artinya yang hari ini dia berfungsi sebagai resisten akan langsung berubah menjadi support di harga Fibonacci 68% tadi, seperti yang saya sampaikan di ini 61,8, maaf, bukan 68 tapi 61,8. Ini adalah rasio Fibonacci, ya, rasio Fibonacci yang cukup sakral lah kurang lebih, ya, cukup penting, ya, penentuan itu, penentu, ya. 50% 61,8 itu penentu, ya, biasanya itu menjadi bahan pertimbangan yang cukup penting bagi keseimbangan sebuah harga. Nah ini kabar baiknya itu. Dan kalau kita lihat sedikit, ya, dengan tools lain, ya, ini ada RSI, bukan RSI, ada stochastic oscillator. Ini posisinya masih naik, ya, tapi belum jenuh beli, belum betul jenuh beli, ya, tapi masih ada potensi terus, ya, ada potensi masih terus lah gitu, ya, mudah-mudahan harga terendah yang dicapai hari ini oleh bumi itu merupakan harga paling rendah untuk kemudian pullback kembali, ya, pullback kembali. Baik, itu adalah apa yang bisa saya sampaikan, ya, dari dua emiten, ya, yang sama-sama bergerak di bidang mineral, ya, yaitu bumi, ya, dan BRMS, ya, BRMS yang langsung kita lihat dari tampilan gerakan harganya selama perdagangan masih berlangsung, hanya saja ini menjelang penutupan. Tepat saat ini saya menyampaikan itu sudah di jam 3.30 atau sudah jam setengah 4 sore, ya. Sebentar lagi penutupan dan nanti jam 3.50, ya, kita lihat bersama-sama, ya, posisi dari indikasi keseimbangan harganya seperti apa atau IIP-nya, ya, kemudian indikasi keseimbangan dari volumenya seperti apa atau IIF, ya, itu wajib hukumnya untuk kita lihat menjelang penutupan dan saat pembukaan di pagi hari, ya, karena di situ paling tidak kita akan tahu arah dari harga itu akan ke bawah atau ke atas. Baik, itu yang bisa kita sampaikan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat karena ini langsung saya sampaikan di saat jam transaksi masih berjalan, sehingga harapan saya kalian semua juga bisa melihat, ya, gerakan daripada ini coba lihat ini, ya, gerakannya kan masih kencang banget ini. Nah ini bumi ini masih kencang banget ini. Nah ini ada 3000, ya, 3000 ini kelihatannya ini plus apa minus, kelihatannya dia plus, ya. Nah ini gerakannya masih berkutat di 342, 344 itu antara bid overnya sekitar itu, karena memang ini ada di posisi golden ratio 61,8, ya. Mudah-mudahan dia bisa jebol dan besok berubah menjadi support dan bisa pullback, ya, bisa pullback, harapannya begitu, ya. Nah ini untuk yang bumi, ya, jadi ini masih berlangsung ini, jadi sekaligus kita bisa melihat bagaimana kita membaca. Kalau kita lihat di total bid overnya, ya, ini hampir seimbang memang, ya, 9,7 juta untuk bid volumenya, nah, sementara untuk over volumenya 8,3 juta, jadi memang benar-benar juta. Wah ini terus banget ini, waduh terus banget ini, ya, ini guyuran ini, ya, guyuran kayaknya ini, nah, guyuran ini, ya, merah-merah ini, ya. Tapi bertenggernya di sini, ya. Nah, tapi memang 346 ini, di harga 346 ini masih dijaga betul ini. Ya, ini 1 juta lot ini jaga di sini, ya. Nggak tahu ini dilepasnya kapan. Mungkin saya penutupan nanti nggak dilepas ini karena memang dijaga harga ini baru besok. Nah, sekarang 346 ini, ya. 346 sebagai over, 344 sebagai bid, ya. Nah, ini dijaga nih harganya ini, dijaga. Nggak boleh naik dulu ini, ya. Jadi mungkin ini market maker mulai pada beli ini mungkin, ya, ngoleksi, ya. Ngoleksi. Sementara yang kecantol-kecantol itu pada lepasi semua, mumpung si gurung. Tapi menurut saya kayaknya ini memang ya cukup layak untuk mulai kita beli, ya, cukup layak. Harapan dan penjelasannya seperti yang tadi saya sampaikan, ya, mudah-mudahan tidak tambah longsor tapi akan balik, ya. Itu baik, itu yang bisa saya sampaikan terhadap dua emiten, ya, dalam porsi atau dalam posisi masih dalam jam perdagangan walaupun sudah mau set. Itu yang bisa saya sampaikan, barangkali bermanfaat, silahkan like dan subscribe, ya. Sekali lagi
Apabila juga bermanfaat bagi teman yang lain, silahkan untuk di-share ya. Sekali lagi saya selalu mengingatkan, ini bukan rekomendasi untuk jual maupun beli. Ini semata-mata hanya edukasi bersama, pemahaman bersama, supaya kita pintar bersama ya, agar kita cuan bersama ya. Amankan aset kita, jangan gerusa-gerusu masuk ketika kita masih belum paham betul ya mengapa kita masuk. Tetapi yang penting sebelum kita masuk mau ngambil sebuah harga, kita harus berpikir dulu resikonya ya, resikonya. Baik, itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Barangkali ada komen silahkan ditulis. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.